PKJ 289. PKJ 289. Keluarga akan hidup indah ketika Tuhan pemimpinnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita satu dalam doa. Segala hormat, puji, dan syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu, ya Allah, atas anugerah-Mu bagi kami semua. Berupa kesehatan, kekuatan, dan kerinduan terus-menerus untuk kami boleh bersekutu untuk mempelajari haus akan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih malam hari ini, Engkau sudah satukan kami dalam pemahaman Alkitab bersama malam hari ini, Tuhan. Di tengah-tengah suasana perayaan bulan keluarga GKI, kami mau belajar firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal sampai akhir acara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kau yang memimpin, menyertai, sehingga kami semua Tuhan boleh diberkati. Secara khusus pimpin hamba-Mu Pendeta Setio, yang sudah Kau persiapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Pimpin kami semua Tuhan, baik yang sudah join ataupun yang belum join pada malam hari ini, yang akan join bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, pujian kita tadi dengan judul keluarga ya indah ya di dalam Tuhan. Kalau Tuhan menjadi pemimpinnya. Ya, di tengah-tengah suasana bulan keluarga, malam hari ini kita diingatkan melalui pujian tadi. Bagaimana Bapak, Ibu, Saudara, kondisi keluarga kita masing-masing? Apakah baik-baik saja? Apakah damai-damai saja? Ya. Kalau kita bicara keluarga, hubungan antara suami, istri, hubungan antara orang tua, anak-anak, ya, juga hubungan antara setiap anggota keluarga. Atau apakah kita sebagai anggota keluarga pernah konflik satu dengan yang lain, ya, pernah marah satu dengan yang lain? Mudah-mudahan kita semua, kalaupun itu terjadi, kita percaya tangan kasih Tuhan yang akan menyertai dan memulihkan. Jangan sampai perselisihan antara keluarga kita menimbulkan luka. Sesuai dengan tema kita ya, saudara ya. Tema kita malam hari ini, membiarkan luka menganga. Kok kita disodorkan tema seperti ini? Ada luka yang menganga. Luka apa itu kira-kira? Nanti kita akan belajar ya oleh Pendeta Setio ya. Kita akan belajar kira-kira luka apa? Mungkinkah di tengah keluarga ada luka? Atau apa yang dimaksud dengan membiarkan luka menganga? Baik, Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin kita akan menyanyikan lagu ini sekali lagi. Nanti setelah itu saya serahkan ke Pendeta Setio. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, rekan-rekan, PKJ 289. Dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana akan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga akan hidup indah ketika Tuhan pemimpinnya. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih
Pimpin kami selamanya, segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Oke. Silakan Pak Pendeta. Ya, saya mau ganti nama dulu sebentar di Zoom ini. Biar enak gitu ya. KI Pulomas itu, ya ini kan lebih enak Setio. Oke, Pak Timo, terima kasih. Kita akan memulai pembelajaran bersama. Ya, di sini saya menempatkan diri sebagai fasilitator saja, Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Karena kita mau belajar bersama tentang sebuah tema yang tadi Pak Timur telah singgung juga, membiarkan luka ternganga gitu ya. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa untuk mempersiapkan diri kita menyambut pembelajaran ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang telah Tuhan jadikan di dalam hidup kami. Ketika hari ini kami bersama di dalam persekutuan jemaat-Mu, baik di Induk, GKI Pulomas maupun di Bajem Harapan Kita Bekasi, bersama di tempat ini, di ruang Zoom meeting ini, Tuhan, bersama-sama akan belajar bagaimana diri kami mengelola, bagaimana diri kami berproses di dalam pemulihan luka yang pernah atau sedang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pimpin kami, Tuhan, untuk tidak hanya mengerti, menyimak, tetapi juga ikut serta di dalam diskusi dan juga di dalam keseharian kami untuk bisa kami terapkan. Dan kiranya Tuhan, tolong hamba-Mu dengan keterbatasan yang hamba punyai. Biar Roh Kudus-Mu memimpin hamba di dalam membawakan pembelajaran ini. Inilah doa kami, di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah bersatu dalam doa. Amin. Minta tolong untuk asisten kehidupan saya untuk membagikan sebuah slide. Ini slide yang kiranya membantu kita di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Ya, membiarkan luka ternganga. Kalau tadi kita di awal acara ini, kita menanyakan bagaimana kabar gitu ya. Bagaimana kabar kita? Oh, ada yang merespon kabar saya baik-baik saja. Terus Om Ayeni dengan menariknya mengatakan sehatnya lansia gitu ya. Wah, ini sungguh sesuatu yang baru gitu ya. Sehatnya lansia gitu kan. Fisik kita bisa kita lihat gitu ya. Bisa kita lihat kita sedang sehat atau tidak. Tetapi bagaimana dengan diri kita secara keseluruhan? Kalau beberapa waktu lalu kita juga telah menyinggung soal jiwa, roh, dan raga gitu ya, yaitu keseluruhan diri kita. Nah, bagaimana dengan diri kita nih? Bagaimana dengan hati kita? Apakah kita sedang baik-baik saja atau tidak gitu ya? Maka pertanyaan apa kabar itu menjadi sebuah pertanyaan yang sebenarnya sangat dalam maknanya, jemaat sekalian. Karena bukan hanya menanyakan kondisi fisik kita pada saat itu, tetapi juga sebenarnya menanyakan kita ini sedang ada beban pikiran nggak sih? Kita ini sedang ada ganjelan nggak sih di hati kita? Wah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan reflektif yang ya kita terkadang meskipun kita tidak sedang baik-baik saja, kita mengatakan, ya, baik-baik. Tetapi mungkin di dalam diri kita sedang tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, ketika bulan keluarga di tahun ini, kita memakai bahan dari LPPS, Lembaga Pengadaran dan Pembinaan Sinode, GKI SW Jawa Tengah, dan juga GKJ, menyoroti bagaimana diri kita secara keseluruhan, bahwa kita ini bukan hanya soal fisik saja, tetapi bagaimana batin kita, bagaimana diri kita.
bagaimana perasaan kita. Dan kita mau melihat bahwa keluarga adalah pribadi yang coba untuk memulihkan. Dalam arti kita melihat bahwa keluarga adalah media, salah satu media yang dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan diri kita. Dari mana sih? Dari apa sih? Seseorang seringkali terluka hatinya, terluka dirinya ketika berhadapan dengan satu kata yang coba kita lihat. Slide selanjutnya. Pernahkah diri kita berkonflik? Kata konflik ini menjadi sebuah kata yang seringkali membuat diri seseorang, bahkan nggak hanya soal pribadi gitu ya, kelompok pun bisa terluka hatinya, bisa sakit rasanya. Ini bisa mengenai pribadi secara individu, atau juga bisa secara kelompok, bisa secara persekutuan. Kalau kita sedikit flashback tentang sejarah gereja kita, GKI Pulomas, ada sebuah sejarah yang tidak bisa kita hindari dari kehidupan bergereja kita, bahwa ada di dalamnya konflik. Di gereja saja ada gitu ya. Di rumah tangga juga bisa ada. Di hubungan pertemanan juga bisa ada. Di tempat kerja, wah jangan ditanya lagi. Bisa jadi konflik itu ada. Oleh karena itu, kalau ditanya pernahkah diri kita berkonflik, tentu secara jujur gitu ya, diri kita pernah. Bahkan konflik terhadap diri sendiri aja juga pernah gitu ya. Konflik terhadap diri sendiri itu gampangnya gini. Aku mau mencoba mengurangi berat badanku. Aku mau mencoba tidak makan lebih dari jam 9 malam gitu kan. Pada saat itu ada pertandingan sepak bola jam 11 malam gitu kan. Nggak enak kalau nggak nyemil. Waduh, ini udah lapar gitu kan. Ini pertandingannya juga masih lama. Aduh, ini makan nggak ya? Makan nggak ya? Ya itu sedikit penggambaran tentang konflik di dalam diri kita sendiri gitu ya. Itu kita nggak konflik sama orang, kita nggak konflik sama makanan. Ya bagaimana diri kita bisa konflik sama makanan gitu ya. Kita konflik sama diri kita sendiri. Diri yang ingin nggak makan sama diri yang ingin makan gitu kan. Tetapi apa sih sebenarnya konflik itu, jemaat sekalian? Slide selanjutnya akan mencoba memberikan sebuah jawaban yang sekiranya membantu kita di dalam memahami konflik itu apa sih. Slide selanjutnya. Iya, konflik itu berasal dari kata kerja Latin confligere. Con itu bersama, dan fligere itu benturan. Jadi ini bisa dikatakan bersama ini, ya ini bisa tadi saya katakan bahwa ini bisa individu maupun bisa kelompok. Fligere benturan, ada benturan di dalam diri kita ataupun di dalam kelompok kita. Fisher menuturkan bahwa konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Jadi kalau orang berkonflik itu pasti sudah ketahuan bahwa dirinya atau diri mereka tidak mempunyai jalan yang sama. Saya mau ke kanan, saya mau ke kiri, gitu kan. Saya ingin tim saya menang, saya ingin tim saya menang. Ya itu salah satu pengertian dari konflik. Fuad dan Mas Kana menilai bahwa konflik adalah benturan yang terjadi karena adanya perbedaan kondisi yang dipunyai ketika masing-masing pihak mempunyai kepentingan. Oleh karena itu, individu satu dengan individu lain bisa berkonflik ketika yang satu dan yang lain punya kepentingan yang berbeda. Masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda. Dan kepentingan ini terkadang tidak bisa diselaraskan, nggak bisa diobrolin, nggak bisa diomongin, maka timbullah konflik. Salah satu konflik di dalam keluarga, si anak mau sekolah teologi gitu ya, tapi orang tuanya mau anaknya sekolah ekonomi gitu ya. Wah ini agak berbenturan gitu kan, bukan agak ya, memang yang satu mau ke teologi, yang satu mau ke ekonomi.
terjadi konflik di dalamnya. Si orang tua ingin anaknya cita-cita jadi tentara gitu ya. Tapi si anak ingin jadi desainer pakaian gitu kan. Ini berbeda sekali gitu kan. Kecuali anaknya jadi desainer pakaian tentara gitu kan. Ya, masih ada lah benang merahnya gitu kan. Tetapi ini sesuatu yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, ini di keluarga kita gitu ya. Ini pastilah ya kita pernah mengalaminya. Kita mau pergi liburan. Yang satu mau ke Ragunan, yang satu mau ke Ancol gitu ya. Yang satu mau melihat pantai, yang satu mau melihat binatang. Ya di mana gitu ya. Yang ini nggak bisa gitu. Atau sehari itu paginya ke Ancol, sorenya ke Ragunan, ya bisa saja gitu kan. Tapi inilah perbedaan kepentingan satu dengan yang lain. Oleh karena itu konflik menjadi sesuatu yang acap kali menimbulkan luka di dalam diri kita, jemaat sekalian. Tidak jarang keluarga menjadi sebuah persekutuan yang memperkenalkan konflik di dalam kehidupan seseorang. Anak-anak melihat orang tuanya ribut. Anak-anak melihat orang tuanya bahkan pernah melakukan KDRT gitu kan. Nah, ini kisah-kisah yang ada gitu di sekitaran kita. Ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, konflik menjadi sebuah hal yang terkadang orang ingin hindari. Tetapi apakah bisa memang kita hindari? Oleh karena itu, ada seorang yang concern di dalam mempelajari dinamika konflik di dalam kehidupan seseorang ataupun kelompok. Slide selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana pandangan terhadap konflik yang ada di dalam kehidupan kita. Siapa dia? Dia adalah Stephen P. Robin, seorang peneliti yang berfokus kepada konflik, kekuasaan, organisasi, dan dia memandang konflik ini di dalam beberapa sudut pandang, jemaat sekalian. Pandangan pertama ini pandangan tradisional. Konflik itu buruk, sesuatu yang negatif, merugikan, dan harus dihindari. Oleh karena itu, pandangan ini menilai bahwa konflik itu negatif. Konflik itu harus dijauhi, harus tidak disentuh. Konflik itu sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan. Ini pandangan tradisional terhadap konflik. Pandangan kedua adalah pandangan hubungan manusia. Sesuatu yang tidak dapat dihindari karena setiap individu atau kelompok mempunyai pandangan yang tidak mungkin selalu sama. Ini melihat bahwa konflik itu ya nggak mungkin hilang dari antara kehidupan manusia. Karena hubungan manusia adalah hubungan yang unik. Seorang suami istri yang sudah puluhan tahun hidup bersama gitu ya, sampai satu titik puluhan tahun itu masih bisa aja berbeda pendapat. Masih saja bisa berkonflik. Oleh karena itu, konflik itu dalam pandangan hubungan manusia tidak bisa dihindari karena itu adalah bagian dari hubungan kita bersama. Sebaik-baiknya seorang pendeta, pastilah dia pernah berkonflik dengan seseorang gitu ya. Atau nggak usah pendeta lah. Sebaik-baiknya orang gitu ya, pasti dia pernah berkonflik sama seseorang. Lalu juga ada pandangan interaksionis. Konflik perlu dipertahankan agar diri bisa lebih semangat, kritis, dan kreatif. Wah, ini maksudnya apa gitu ya? Kalau gampangnya ngelihat pandangan ini seperti kita ngelihat klub sepak bola. Real Madrid sama Barcelona. Bayangkan tidak ada konflik di antara duanya ini, maka salah satunya atau dua-duanya nggak akan mengembangkan diri. Yang satu akan merasa lebih hebat gitu daripada yang lain, ya udahlah, biarin aja. Atau paling gampangnya ketika kita di pekerjaan gitu ya. Dalam pekerjaan itu kan pasti ada saingan gitu kan. Nah, terkadang nih ada konflik yang ini positif sih sebenarnya. Ada saingan gitu ya. Saingan itu kan membuat diri kita tuh kreatif. Apa ya yang bisa aku tawarkan ya? Apa yang bisa
membuat kita beda dari yang lain. Ayo kita semangat, kita pasti bisa mengejar ketertinggalan kita dari saingan kita. Ayo kamu pasti bisa mendapatkan medali emas. Ini kalau dilihat konflik itu sebagai sebuah hal yang positif atau interaksionis. Ya, kita di negara kita nih sedang hangat-hangatnya Pekan Olahraga Nasional gitu ya. Itu kompetisi gitu ya. Kompetisi ya berarti kan ada konflik di dalamnya. Tapi harus dilihat konflik ini sebagai sebuah media untuk lebih bersemangat, kreatif, dan juga kritis terhadap kehidupan yang kita jalani. Oleh karena itu, bagaimana diri kita memandang sebuah konflik adalah satu hal yang mendasari bagaimana diri kita melihat atau merespon konflik yang ada di dalam hidup kita. Kalau kita melihat konflik adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang dihindari, maka diri kita bisa jadi terjebak dengan sebuah ilusi. Ilusi dalam arti, nggak mungkin lah diri kita nggak berkonflik. Tapi kalau kita bisa melihat konflik itu sebagai sebuah proses untuk saling belajar, saling menghargai, dan semangat tadi, maka akan asik gitu ya. Asiknya dalam arti, oke, pandangan aku dan kamu berbeda. Yuk coba kita ngobrol, kita coba mempunyai sebuah hal yang berbeda, sebuah hal yang kreatif di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita. Menarik ketika jemaat sekalian kita melihat hubungan konflik pribadi dengan pribadi yang lainnya. Ini kalau dalam bacaan kita, di Kejadian, kita lihat di slide selanjutnya, kita akan melihat sebuah konflik keluarga yang ini sangat-sangat dramatis, sangat-sangat luar biasa di dalam hubungan Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Kau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu.
seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kita kembali ke slide yang akan kita lihat bersama. Kain dan Habel. Ini cerita yang tentu dari sekolah minggu mungkin kita sudah tahu gitu ya. Kain dan Habel. Kain itu anak pertama, Habel itu anak kedua. Kain itu pekerjaannya petani. Ya, memang tidak disebutkan dia bertani apa gitu ya. Habel itu gembala domba. Mereka berdua sama-sama mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kain mempersembahkan kepada Tuhan Allah berupa hasil tanah. Ya, ini bisa kita lihat bahwa sayur-sayuran yang Kain berikan gitu ya kepada Tuhan Allah. Tetapi Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Allah berupa anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya. Ya, ini persembahannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu ya, Bapak Ibu jemaat sekalian. Ada yang sangat berbeda setelahnya. Tuhan Allah, ini dalam kehidupan Kain, tidak mengindahkan korban persembahan Kain. Tetapi ketika kita melihat Habel, Tuhan Allah mengindahkan korban persembahan Habel. Ini di bagian akhir ini yang membedakan antara Kain dan Habel. Kain sudah mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengindahkan, Tuhan tidak menyenangi, Tuhan tidak menerima korban persembahan Kain. Tetapi Habel, korban persembahannya anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya, Tuhan Allah mengindahkan atau menerima korban persembahan Habel. Sampai dengan titik di sini, ini sebenarnya belum ada nih konflik terjadi antara Kain Habel. Ini sebuah kisah, sebuah cerita yang memperlihatkan kita bagaimana kedua orang ini memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Dan Tuhan dengan hak prerogatifnya gitu ya, jemaat sekalian, menerima persembahan Habel. Ada yang mengatakan bahwa persembahan Habel ini persembahan yang lebih baik daripada Kain. Maka Tuhan menerima persembahan Habel. Ada juga yang mengatakan bahwa Habel memberikan yang terbaik, Kain tidak. Maka Tuhan lebih sayang kepada Habel, lebih menerima persembahan Habel. Kalau kita membahas hal tersebut, rasanya nggak akan selesai gitu ya. Kenapa Tuhan lebih menerima persembahan Habel daripada Kain? Tetapi kita bisa melihat ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, tentu Tuhan mempunyai haknya gitu ya, mempunyai kebebasannya untuk menerima persembahan siapa yang baginya terbaik gitu ya. Karena gini, jemaat sekalian, kita ingat kisah tentang seorang janda yang memberikan persembahan yang sangat dikit di dalam perjanjian baru. Bagi banyak orang, perempuan ini tidak layak memberikan persembahan segitu, gitu kan. Sangat-sangat kecil. Tetapi bagi Tuhan layak, gitu kan. Oleh karena itu, hak untuk menerima persembahan itu ya Tuhan yang menentukan, gitu kan. Karena teks ini tidak berbicara tentang persembahan yang diterima Tuhan itu yang kayak gimana, nggak ngomongin itu. Karena teks ini akan berbicara lebih dalam lagi ke kisah selanjutnya. Kisah selanjutnya itu ada di next PowerPoint.
respon Kain, hatinya marah, panas, dan mukanya muram. Aduh, ini hati panas, muka muram. Itu yang dipunyai oleh Kain ketika melihat bahwa persembahannya tidak Tuhan terima. Persembahannya tidak Tuhan indahkan. Kenapa Kain marah dan muram? Ini menjadi sebuah pertanyaan mendasar gitu ya. Oke, Kain marah dan muram itu karena persembahannya nggak diterima. Dia sedih. Nah, jemaat sekalian, kalau melihat situasi ini nih, kalau kita mengandai-andai, kenapa sih Kain itu bisa marah gitu dengan situasi seperti ini? Kira-kira apa sih yang membuat Kain itu sampai marahnya gitu? Ini kita bisa lihat bahwa Kain itu marah kepada dua pribadi. Pribadi pertama itu adalah Habel, dan yang kedua adalah Tuhan Allah. Kenapa? Kenapa kedua pribadi ini yang membuat hati Kain marah? Karena kita bisa melihat di ayat selanjutnya, di kisah selanjutnya, ketika Tuhan berbicara kepada Kain, Kain tidak mendengarkan. Dia mungkin sudah tutup kuping sama suaranya Tuhan gitu. Dan yang kedua, tindakan Kain terhadap Habel. Nah, di sini kita bisa coba mengandai-andai ini. Kenapa Kain itu bisa marah? Kira-kira apa yang menjadi hal-hal yang bisa membuat Kain muram mukanya dan juga panas hatinya? Nah, ini kita coba buka diskusi gitu ya. Kalau menurut jemaat sekalian dari kisah ini gitu, ini apa sih yang membuat Kain ini marah gitu? Yang membuat Kain ini juga sedih gitu ya. Ini marah dan sedih ini menjadi sebuah perasaan yang menjadi satu di dalam kehidupan Kain. Mungkin dari kita ada yang ingin sharing gitu. Apa sih yang kira-kira membuat Kain ini bisa marah gitu terhadap situasi ini? Mungkin dari Pak Timo, Pak Roni, Nanti, Moyeni, Paula, banyak sekali sekarang. Kira-kira apa gitu yang mungkin kita pernah tahu gitu atau kita membayangkan ini gini aja, ribut sama saudara itu kira-kira apa gitu penyebabnya. Ini saudara-saudara nih yang ribut nih. Mungkin Pak Timo ada yang ingin di-sharingkan? Aku aja sih, mungkin dia iri, Mas. Iri, oke. Karena persembahannya diterima Tuhan. Iri kalau ke Kain, iri ke Habel ya, Pak Timo ya. Iri. Oke, Pak Timo sudah. Ya. Dari Pak Yopi. Pak Yopi, oke. Ya. Habel itu dapat perhatian penuh dari Adam dan Hawa, sehingga kakaknya itu atau Kain itu sangat-sangat tidak dapat membuat apa-apa kecuali dia dengan sendirinya mengambil langkah waktu membawa persembahan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Menarik nih dari Pak Yopi nih. Habel dapat perhatian penuh gitu ya dari Adam dan Hawa. Iya. Ini sesuatu yang ketika mempersiapkan bahan ini, saya juga berpikir sih, apakah ada kejadian-kejadian yang membuat Kain ini mempunyai rasa dendam terhadap Habel gitu ya. Ingat kejadian Yusuf dengan saudara-saudaranya gitu kan. Kebencian itu terkadang terpupuk dari satu bata kecil, terus sambung lagi sampai jadi sebuah bangunan yang kokoh gitu ya. Ya, makasih Opa Yopi. Wah, luar biasa nih. Ada lagi dari jemaat sekalian, Pak Sarjono, Bu Paula, Om Yeni. Kita mengandai-andai boleh gitu. Ya. Mungkin merasa tersaingi. Merasa tersaingi. Ini Bu Elsa ya, tersaingi ya. Iya, Pak. Bu Elsa punya saudara berapa? 4. 4.
Ya, Pernah ngerasa gitu nggak, Bu? enggak juga sih. Enggak juga ya. Kalau dilihat dari bacaan sih seperti itu. Oke, oke. Ada persaingan gitu di antara mereka ya. Oke, oke. Apalagi ini Ya, cowok. karena Kain anak paling tua, jadi dia ya merasa tersaingi gitu, Pak. Oke, ini eh, makasih Oma, makasih. Ya. Jadi memang ada sebuah adat kebiasaan gitu ya. Ini kayaknya dari zaman dulu sampai sekarang juga masih berlaku gitu ya. Kalau anak pertama itu lebih di apa ya? Lebih didahulukan gitu ya kadang-kadang ya. Jadi pada saat zaman dahulu kala gitu ya, di dalam konteks kehidupan Kain dan Habel, biasanya anak pertama itu yang mendapatkan sebuah prioritas gitu kan. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang bisa kita rasakan ketika Kain kan anak pertama, pemberian dia tidak diindahkan oleh Tuhan, tapi ini Habel, anak kedua, pemberiannya diindahkan sama Tuhan. Jadi kalau saya mencoba melihat dari sudut pandang Kain, ini apa-apaan sih nih? Kan aku kan anak pertama. Masa Tuhan ngasih kasih yang lebih sih daripada aku ke Habel gitu? Aku kan yang harus diprioritaskan, aku kan yang harus diindahkan gitu loh. Pemberianku, masa ini Habel sih? Tuhan tuh nggak adil. Harusnya aku dong yang di nomor satu kan. Oleh karena itu, konteks pada saat itu memang biasanya anak pertama itu yang diutamakan gitu. Oleh karena itu, ya menarik ketika Oma tadi mengatakan, ya bisa jadi ya, Kain ini iri, Kain itu dongkol gitu ya, bahasa sekarangnya dengan Habel. Pemberianku nggak diterima oleh Tuhan. Iya, dari jemaat ada lagi yang mempunyai ini bayangan gitu. Pak Setia. Iya, Bu Ratna. Iya, kalau dilihat dari persembahan yang tidak diterima Tuhan gitu, terkadang kan dari diri kita sendiri juga. Saat itu kan si Habel tuh dia mempersembahkannya yang the best gitu loh, yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kalau si Kain kan dia mempersembahkannya setengah hati. Oh, yang ini aja lah, yang sedikit-sedikit gitu, yang segini-segini ya kan istilahnya. Seperti yang tadi dibilang cerita janda yang mempersembahkan sekian sen dengan banyak, kan Tuhan yang menentukan diterima atau tidak gitu kan. Ini semuanya dengan hati, dengan cara dia seperti itu, berarti Tuhan melihat bahwa hatinya, oh seperti ini dibuat aku, tidak prioritas ya kan. Nah, itulah mungkin yang membuat persembahannya tidak diterima. Jadi datang dari diri sendiri, dia berbuat begitu, makanya Tuhan tidak menerima gitu, seperti itu. Iya, ini memang jadi ini ya, jadi sebuah hal yang perlu kita perhatikan bahwa ketika kita memberikan persembahan, yaitu hak prerogatifnya Tuhan gitu ya, mau terima atau tidak gitu kan. Dan kalau kita membayangkan gitu ya, kita bayangin bahwa persembahan ini diterima, Tuhan menerima kedua persembahan ini, ya nggak akan ada masalah gitu ya di Kain dan Habel. Atau bisa jadi akan ada masalah lain di dalam kehidupan Kain dan Habel. Karena gini, kalau Tuhan tidak menerima persembahan Kain karena Tuhan nggak peduli sama Kain, maka Tuhan nggak akan ngasih nasihat kepada Kain. Di ayat 6 dan 7. Kalau Tuhan nggak memperhatikan Kain, maka Tuhan nggak akan ngasih nggak akan ngasih wejangan, nasihat kepada Kain. Ini menandakan bahwa Tuhan tetap memperhatikan Kain loh. Tuhan nggak nyuakin Kain. Dan perhatian Tuhan ke Kain dan Habel itu sama gitu. Ini nih yang kita lihat bagaimana Tuhan tetap memperhatikan. Ya makasih Bu Ratna untuk pendapatnya, untuk sharingnya. Ada lagi dari jemaat sekalian? Pak Roni, Bu Paula, Samuel, Bu Ola.
Bu Flo, Pak Sarjono, Bu Eva, ya saya jadi absen sekalian ya, mencatat daftaran. Oke, iya. Jadi kita coba melihat kembali perjalanan selanjutnya gitu ya. Kita melihat begitu banyak alasan yang dikemukakan atau yang bisa kita bedah bagaimana Kain ini membenci Habel. Kita kembali ke PowerPoint. Kita bisa melihat begitu banyak alasan untuk Kain membenci Habel. Sebenarnya Kain ini adalah pribadi yang terluka juga hatinya gitu. Dia terluka karena persembahannya tidak diterima. Dia iri dengan Habel. Dia merasa bahwa dirinya sudah tidak diperhatikan Tuhan. Slide. Oleh karena itu kita melihat diri yang terluka dari sisi Kain. Diri yang terluka dari sisi seseorang yang ini Tuhan sudah wanti-wanti, hati-hati. Dosa itu sudah mengintip nih. Kain ini orang yang sedang terluka. Seseorang yang mempunyai luka di dalam hatinya. Luka batin di dalam dirinya. Ketika dia berkonflik dengan Habel, dia berkonflik dengan Tuhan, dia sedang tidak baik-baik saja jemaat sekalian. Dia sedang tidak dalam kondisi yang I'm fine, aku baik. Ternyata enggak. Dan minta tolong untuk PowerPoint-nya. Oh iya, sudah. Oke. Slide selanjutnya. Kemarahan Kain dan kepedulian Allah. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Coba kita bayangkan pertanyaan ini hadir di dalam hidup kita ketika kita sedang marah, ketika kita sedang muak, ketika kita sedang capek dengan seseorang, dengan diri kita bahkan. Ini pertanyaan yang Tuhan berikan kepada Kain dan juga kepada kita. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini bukannya Tuhan nggak tahu, jemaat sekalian. Bukannya Tuhan nggak tahu mengapa hati Kain panas, mengapa mukanya muram. Tuhan bukannya nggak tahu kenapa kita sedang tidak baik-baik saja dalam diri kita. Mengapa kita sedang marah terhadap orang, mengapa kita sedang marah terhadap diri sendiri, dan mengapa kita sedang marah terhadap lingkungan kita, Tuhan bukannya nggak tahu. Tetapi Tuhan sedang berkomunikasi kepada kita. Tuhan sedang ngingetin kita tuh lagi marah loh, kita tuh lagi muram mukanya, kita tuh sedang kesel. Kejadian 4 ayat 6 menjadi sebuah pertanyaan kepedulian dari Allah kepada Kain dan kepada kita. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ini Tuhan sedang ngingetin kita. Tuhan sedang mencoba men-trigger kita, mencoba untuk ngingetin kita. Hati-hati loh, hati-hati terhadap panasnya diri kita, hati kita, dan juga keselnya kita. Dua pertanyaan itu mengajak Kain untuk tidak membiarkan rasa malu atau perasaan terluka menguasai, sebab dengan luka yang terenganga itu dapat menghasilkan dosa. Sebab itu Allah mengatakan dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Berapa kali kita mungkin menyesali tindakan kita yang berasal dari kejengkelan kita, yang membawa sebuah tindakan yang kita sesali, yang membawa sebuah peristiwa yang ternyata tidak membuat saya bahagia. Berapa banyak chat kita, chattingan kita, status kita, atau
banyak banget sekarang cuman sekalian media-media yang membuat diri kita bisa menjadi seperti Kain gitu. Dosa itu sangat sangat menggoda kita. Bahkan ketika diri kita merencanakan gitu ya, merencanakan sebuah cerita, sebuah skenario gitu ya, skenario agar seseorang yang kita benci akhirnya mendapat musibah, akhirnya mendapat petaka gitu ya. Terkadang dulu gitu ya, dulu saya ngelihat FTV film televisi di salah satu televisi yang logonya ikan terbang dulu, kalau sekarang udah enggak gitu ya. Generasi 90-an dan sebelumnya pasti tahu. Itu ngelihatnya, nggak mungkin lah ada cerita-cerita kayak gini, konflik-konflik kayak gini di kehidupan orang. Kayaknya aneh aja gitu kan. Nggak mungkin lah seseorang sampai berkonflik sebegitunya dengan pasangannya oleh karena belanja online gitu ya. Ini bukan belanja online yang salah gitu kan. Nggak mungkin lah ini konfliknya kayak gini, perselingkuhan dan lain sebagainya. Habis FTV gitu, ya kebetulan saya nemenin mamah gitu, nonton gitu kan. Ya ada berita gitu ya, ada siaran berita. Yang kasusnya itu kan, itu kasus valid gitu ya, itu terjadi. Yang sebenarnya kasusnya itu tidak jauh berbeda dari film yang sebelumnya saya tonton dan saya anggap tidak ada. Beberapa waktu lalu ada sebuah berita, saya lupa di daerah mana, ada seseorang tetangga, dia bawa kampak, datengin tetangganya. Dia gedor pintunya, pagernya, terus dia hujamkan kampaknya itu ke tetangganya, terus habis itu dia kabur. Usut punya usut, dari berita itu katanya tetangga yang menjadi korban ini sering nyolong wifi-nya gitu, bukan wifi-nya dicolong, tapi sering memakai wifi tetangganya tanpa izin gitu ya. Sehingga tetangganya kesel, nyamperin pakai kampak gitu ya. Ya tentu cerita-cerita ini kalau kita ceritain gitu, nggak mungkin lah ada orang gitu, tapi nyatanya bener gitu kan. Oleh karena itu, dosa itu udah ngintip nih ketika kita marah gitu. Dosa itu ngintip ketika kita sudah membuka pintu dikit gitu ya. Ya tetangganya kalau merujuk kepada kisah tadi, tetangganya salah. Kita nyuri gitu kan, kita memakai fasilitas tanpa izin dan kita menikmatinya, kalau memang itu benar alasannya. Dan yang nyerang juga salah. Oleh karena itu, dosa ini kan sangat menggoda untuk kita melampiaskan kekesalan kita. Bahkan ketika kita diam saja, itu ya kita juga sebenarnya sedang tergoda oleh dosa tersebut. Kita diam dalam arti puncak sebuah konflik itu terkadang adalah ketidakpedulian gitu ya, didiemin itu ya kita sedang berada dalam dosa. Udahlah, aku nggak mau ngomong lagi sama kamu, udah diem gitu ya, mau ngapain dia juga masa bodoh gitu kan ya. Itu kita juga sedang menjadi seorang Kain. Slide selanjutnya. Dan Kain, ia sangat menggoda engkau. Kain membuka pintu itu dan membunuh Habel saudaranya. Kain membuka pintu itu dan membunuh Habel saudaranya. Dan apakah Kain menjadi seorang yang menggelar pesta setelah itu? Apakah Kain setelah itu menjadi seorang yang sangat bahagia, menjadi seorang yang sangat bersuka cita atas tindakannya? Ternyata enggak. Kain ketakutan. Kain berbohong kepada Tuhan. Ini Tuhan nanya, di manakah saudaramu? Kain menjawab, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Ini dosa Kain ini kalau hukum sekarang itu pembunuhan berencana gitu ya, jemaat sekalian. Dia sudah mempersiapkan alatnya, dia sudah mengajak Habel untuk
main ke Padang, marilah kita pergi ke Padang gitu ya. Sudah merencanakan semuanya ini. Dan apakah setelah itu Kain menjadi seorang yang sangat berbahagia? Ternyata tidak. Firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkang mulutnya dan menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kain terusir. Kain sudah tidak menjadi seorang petani kembali lagi. Dan Kain mendapatkan hukuman yang begitu berat dari Tuhan. Tetapi apakah Tuhan setelah itu membenci Kain dan tidak mempedulikan Kain? Ternyata tidak. Ketika Kain menerima hukumannya dan Kain merasa bahwa hukuman itu sangat berat, Tuhan bilang, firman Tuhan kepadanya di ayat 15, sekali-sekali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Tuhan tetap memelihara Kain. Tuhan tetap memperhatikan Kain. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika engkau menolong orang lain, maka kehadiranmu akan ada di pribadinya. Begitu juga ketika engkau membunuh seseorang, kehadirannya akan selalu ada di hidupmu. Ini salah satu dialog dari film James Bond yang baru, No Time to Die. Ya, ingin mengatakan bahwa ketika kita ditolong seseorang, kehadiran penolong itu ada selalu di dalam hidup kita gitu ya. Kita ingat, wah ada orang dulu yang nolong saya. Begitu juga ketika engkau membunuh seseorang, kehadirannya akan selalu ada di hidupmu. Dan Kain menjadi seseorang yang melarikan diri oleh karena lukanya menganga dan ia tidak obati. Perasaan yang Kain rasakan membuat dirinya terluka, batinnya terluka. Fisiknya nggak ada luka sama sekali, tetapi dirinya sedang terluka. Dia menganggap Tuhan tidak mempedulikan dia, tidak mengingat dia, tidak mengindahkan dia. Dia melihat saudaranya, adiknya, diterima Tuhan. Dia kesel ke adiknya. Dia melampiaskan kekesalannya kepada Tuhan dan juga kepada adiknya. Dan dia jengkel, dia iri, dia merasa dinomor 2-kan, padahal nomor 1. Dan luka ini pada akhirnya membawa kepada Kain sebuah tindakan pembunuhan kepada Habel, saudaranya. Oleh karena itu, jemaatnya dikasih Tuhan, betapa pentingnya sebuah pemulihan di dalam diri kita. Karena luka itu ibarat sebuah bom waktu yang terkadang-kadang meledaknya nggak kita kira-kira. Luka itu juga bisa diandaikan sebuah tembok yang awalnya terdiri dari satu bata, disusun sampai menjadi sebuah tembok yang kokoh, yang pada akhirnya menutup diri kita. Luka yang menganga ini ketika tidak kita lihat dan tidak kita pulihkan, maka luka ini akan terus menjadi luka yang, bisa menjadi busuk dan bisa berakibat fatal di dalam hidup kita. Oleh karena itu, dalam sebulan ini, mungkin pertanyaan mendasarnya, bagaimana sih memulihkan luka di dalam kehidupan kita? Bagaimana sih kita pulih di dalam diri kita ketika kita menyadari bahwa luka kita nih ada. Dan bila hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, maka jawabannya adalah banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satu halnya ya kita pada saat ini yang sedang belajar, yang sedang berproses
di dalam pengenalan luka, di dalam pemulihan luka. Oleh karena itu, tidak ada jawaban yang hanya satu mengenai pemulihan luka di dalam diri kita. Butuh proses di dalamnya. Dan salah satu prosesnya ya yang saat ini sedang kita lakukan bersama. Dari saya, sekian untuk pembahasan ini. Mungkin dari kita ada sharing, ada pertanyaan yang bisa kita gumuli bersama. Ya, terima kasih Pak Pendeta Setio untuk sharingnya, untuk materinya. Silakan mungkin kalau dari Bapak Ibu Saudara ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Ada yang mau men-sharingkan atau ada yang mau bertanya mengenai materi tadi, ya, dengan tema tadi membiarkan luka ternganga, ya Pak Pendeta ya. Luka. Jadi ini jadi berarti bukan luka fisik ya sebenarnya, luka ini ya, luka batin ya. Batin. Kain tuh nggak terluka, malah dia yang melukai orang gitu ya. Sehat ya. Sehat ya, luka batin, dan kalau hidup dalam luka batin, hidup itu saya percaya dikaitkan kurun waktu ini kan agak ya. Meresek-meresek Pak Timo, sorry. Ya. Oke. Ya saya pikir kan Kain bukan sekali melihat persembahan ditolak langsung dia marah saat itu, pasti kan tidak ya. Kurun waktunya ini kan mungkin berkali-kali begitu ya. Berkali-kali dia melihat, dia marah, begitu dia berdoa ditolak, persembahannya ditolak. Itu jadi akumulasi ya Pak Pendeta ya, akumulasi, menumpuk itu yang membuat dia marah, dan Kain tidak mau memulihkan, menyelesaikan luka batinnya. Ada juga ya orang seperti itu ya, yang dia tahu ya, tapi dia tidak mau. Kain akhirnya kan berbuahkan itu dosa ya, pembunuhan. Baik, silakan Bapak Ibu, saudara ada yang mau bertanya atau menambahkan, silakan. Masih ada waktu beberapa menit. Mungkin bisa juga cerita ya, Pak Timo ya. Ya, silakan. Boleh saya tambahkan, Pak? Oke, Pak Yopi. Ya, silakan. Sebenarnya kuncinya itu adalah memohon kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kita, walaupun kita jatuh dalam dosa. Itulah yang utama daripada kita. Kita lihat aja anak yang terhilang itu doa. Abangnya itu kesal tidak mau masuk rumah, tapi ayahnya itu selalu panggil. Itu contoh pada kita juga bahwa kita harus selalu mau mengampuni, serta selalu mau berdoa, memohonkan pertolongan Tuhan untuk memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk memberi pengampunan bagi orang lain. Terima kasih. Ya, Opa, benar Opa. Bahwa ketika Kain, dia sudah diperingatkan oleh Tuhan, tetapi dia akhirnya langgar, dia membunuh saudaranya, dan itu keberdosaannya dia. Lantas, apakah Kain menjadi pribadi yang mau keluar atau tidak dari keberdosaan ini, luka ini? Dan kita lihat dia bersedia untuk keluar, dia bersedia untuk meminta ampunan ke Tuhan. Nah ini yang seringkali dalam kehidupan manusia gitu ya, dalam kehidupan kita tuh, saya punya luka, lalu saya masuk dalam keberdosaan saya, dan kita seperti anak yang hilang gitu. Kalau tadi Opa Yopi melihat kisah anak yang hilang, kita seperti anak yang hilang, dan kita takut mau balik ke Tuhan. Terkadang kita takut, kita menolak diri kita sendiri gitu untuk hadir di dalam pengampunan kepada Tuhan. Karena diri kita sudah merasa bahwa kita udah dosa, kita udah nggak layak gitu. Padahal dari kisah, begitu banyak kisah gitu ya,
salah satunya adalah anak yang hilang, Tuhan mau nerima kita kok. Tuhan mau nerima kita ketika kita datang kepadanya. Ya. Karena banyak tindakan yang keliru saat diri kita terluka dan kita jauh dari Tuhan, mau balik ke Tuhan kok rasanya susah gitu ya. Rasanya kita sudah kotor banget, rasanya kita udah nggak layak banget disebut anak Tuhan. Iya. Padahal Tuhan membuka diri gitu ya. Tuhan nunggu kita loh di seberang pintu untuk kita buka gitu ya. Tuhan nggak maksa untuk masuk ke kita. Ya, seperti itu. Terima kasih Opa Yopi untuk sharingnya. Tadi Opa Yopi, tadi Opa juga mengingatkan bahwa kita harus bergantung penuh sama kuasa Roh Kudus. Roh Kudus. Sebab saya tahu dalam pelayanan saya juga mengalami menjumpai ada orang yang tahu dirinya terluka dan kecewa, marah kepada seseorang, tapi tidak mau memulihkan. Walaupun dia tahu kebenaran, walaupun dia tahu pengampunan Tuhan, tapi tidak mau memulihkan. Jadi tadi Opa ingatkan hanya kuasa Roh Kudus yang bisa menegur, memulihkan, sehingga kita bisa mengampuni. Betul. Terima kasih Opa udah mengingatkan kita untuk kita bergantung penuh terhadap kuasa Opa itu ya yang bisa membuat orang balik begitu. Baik, silakan. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu, Saudara yang mau bertanya atau menambahkan atau menambahkan. Iya, betul dengan kuasa Roh Kudus. Tapi Roh Kudus itu kan enggak datang sendiri, artinya kita juga harus buka hati buat menerima Roh Kudus itu datang buat kita. Kalau kita mengeraskan hati, bagaimana Roh Kudus mau masuk ke dalam diri kita? Jadi semuanya balik ke diri kita sendiri. Nah, kita mau menerima, mau merubah, mau diubahkan gitu dengan pertolongan Roh Kudus. Tadi kita buka hati buat Roh Kudus gitu. Jadi tidak mengeraskan hati untuk Roh Kudus masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Itu saya menambahkan itu aja. Makasih. Ya, Roh Kudus itu kan roh penolong kita ya, yang membuat kita berani. Nah, ketika kita membuka hati kita dan kita percaya dan yakin bahwa Roh Kudus hadir dalam hidup kita, taruhlah kita posisi kita salah. Roh Kudus memberanikan kita untuk minta maaf. Roh Kudus memberanikan kita untuk kita memberi maaf. Nah, kalau saya melihatnya itu yang menandakan bahwa kita membuka hati untuk Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Maksudnya jangan sampai kita kita menyambut Roh Kudus, oke, Roh Kudus hadir dalam diri kita. Terus kemarin orang yang kita hina gitu ya, terus kemarin orang yang kita sakiti, terus kemarin yang orang yang salah ke kita, terus kita buka pintu maaf, ternyata nggak kita lakukan gitu ya. Ya itu juga bukan sebuah keberanian. Oleh karena itu, keberanian itu, kehadiran Roh Kudus tentu perlu dibarengi dengan sebuah tindakan keberanian. Keberanian untuk menyelesaikan konflik. Iya. Jangan-jangan bukan Roh Kudus yang hadir gitu loh. Kalau kita dalam konflik, itu udahlah, aku nggak mau menyelesaikan gitu kan. Jangan-jangan roh lain gitu kan. Roh apa gitu. Oleh karena itu, kalau kita membuka diri kita, Roh Kudus hadir, maka kita pun tadi soal konflik. Kita pun melihat konflik itu, ya oke, itu keseharian kita dalam relasi. Yuk kita mau selesaikan enggak gitu ya. Ini selesaikan dengan baik-baik ya, Bapak Ibu jemaat sekalian ya. bukan dengan kekerasan tentunya ya. Itu pengingat kita mungkin dari tadi Bu Ratna sampaikan gitu ya. Membuka diri, Roh Kudus, kita juga perlu untuk membuka diri, berani dan berdamai.
Putus-putus Pak suaranya. Pak Timo putus-putus, sorry. Iya, putus-putus Pak Timo, nggak kedengeran. Kurang jelas. Ya mungkin Pak Timo bisa off video. Coba Pak Timo tes. Ya, silakan. Mungkin. Oh, oke. Ya, Ya. jaringan ya. Ya. Masih. Ada? Kresek-kresek nggak jelas Pak Timo. Ya. Mungkin dari Bapak Ibu jemaat sekalian ada yang ingin sharing, ada yang ingin ditanyakan, dibagikan hal tema kita pada malam hari ini, dipersilahkan. Masih ada waktu kita Pak Timo? Suaranya masih ini Pak Timo. Nggak kurang jelas Pak Timo. Ini Bu Eva, malam Bu Eva. Iya malam Pak Pendeta. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Ini mungkin Bu Eva kan dulu dan sekarang gitu, punya pengalaman dalam merawat orang nih Bu Eva. Iya Pak Pendeta. Pernah punya cerita nggak sih seseorang yang ya menolak gitu, menolak ketika dirawat gitu, karena apa yang dia rasakan. Oh, ya, mungkin sedang ada tamu juga nih. Kurang jelas Pak Pendeta, kurang kresek-kresek gitu, jadi nggak apa pas ngomong terakhir. Oh, gini, Bu Eva pernah nggak sih punya pengalaman ketika ngerawat orang tuh orangnya ngeberontak gitu, karena dia nggak nerima dengan kondisinya? Itu pasti pernah ya Pak Pendeta. Dan biasanya untuk hal-hal seperti itu kita melakukan pendekatan dan mencari tahu apa penyebab dia tidak bisa menerima untuk dirawat. Jadi kita mencari tahu semua tentang apa yang membuat dia tidak bisa menerima. Kita akan bicara, kita akan ya kasih penjelasan kita kasih penjelasan biar si penderita ini, si pasien ini bisa mengerti dan mengapa keluarga ataupun ya keluarganya membawa dia ke rumah sakit itu untuk dilakukan tindakan apa. Jadi sebenarnya pertama sekali kita harus melakukan pendekatan dulu. Iya, pendampingan, selain pendampingan, pendekatan dan mencari tahu. Ya, ini tentang luka ini juga berarti nggak hanya soal iman saja nih, Bapak Ibu jemaat sekalian, karena juga banyak juga pribadi-pribadi yang dikuatkan secara iman dan juga dibantu pendampingan secara psikologis, bahkan juga secara medis, dalam arti bila memang harus mendapatkan pengobatan yang rutin, ya itu juga bisa dilakukan. Dalam arti jangan melihat seperti ini. Ada seorang mempunyai luka batin, kamu nggak beriman, kamu nggak punya iman, imanmu lemah, imanmu kecil gitu. Nggak seperti itu juga, karena setiap orang bisa berada dalam situasi yang sulit gitu kan. Dan ini bukan soal perkara iman kecil, iman besar, ya itu kan hitungan manusia ya, kecil besar. Iya. Dan itu malah bukan perkara besar kecilnya, tapi bagaimana kita memberikan pendampingan, perhatian, bahkan kalau memang perlu didampingi secara psikologi, medis, ya itu bisa juga dilakukan.
Jadi kalau pandangannya orang ke psikiater, orang dengan gangguan jiwa itu kayaknya sudah sangat usang gitu ya. Itu suatu pandangan yang sangat usang kalau seseorang ke psikiater, wah ini berarti orang dengan gangguan jiwa gitu ya. Itu nggak kayak gitu. Seorang yang sedang mengalami kesulitan, pergumulan dalam hidupnya, ketika memang dibutuhkan untuk ke psikiater ya sama seperti seorang yang sedang flu, sedang batuk ke dokter gitu. Ya sama saja. Ya itu dalam arti kita melihatnya pendampingan itu kan harus holistik gitu. Medis bisa, psikologi bisa, spiritual bisa. Nah, itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Iya. Terima kasih Bu Eva untuk ceritanya, kisahnya. Iya, sama-sama Pak Pendeta. Iya. Selamat malam. Dari Pak Timo gimana? Cukup. Oke. Karena nanti ada lagi ya Pak Timo ya. Ke depannya ya. Kita sebenarnya ini berproses bersama ya. Ya. Ini kita Pak Timo, sorry suaranya Nggak jelas banget ya. Maaf, Iya, Pak nggak jelas sama sekali. Iya, Pak Timo, nggak dengar sama sekali. Nggak jelas. Oke, kalau gitu saya take over ya Pak Timo ya. Iya, soalnya nggak jelas. Minggu depan kita akan ketemu lagi di hari Kamis malam di pertemuan doa, dan minggu depannya lagi, 2 minggu depannya lagi kita akan kembali ber-PA bersama. Temanya itu sangat kritis gitu ya, terluka karena cinta. Waduh, ini bukan soal cinta yang soal pacaran-pacaran gitu ya, bukan itu doang gitu ya. Kita mencintai keluarga kita itu juga kan cinta gitu. 2 Korintus 2 ayat 1-4, terluka karena cinta. Di PA selanjutnya kita akan melihat bagaimana ada luka loh di dalam cinta, terus kesediaan kita juga untuk tetap mencintai sekalipun terluka. Nah, itu gimana nanti kita akan sama-sama bahas gitu ya. Dan Pak Timo tadi juga telah mengirimkan satu lagu yang menjadi penutup kita. Minta tolong asisten untuk membagikan lagu tersebut. Saya lupa lagunya apa Pak Timo. Nah, kita akan nyanyikan bersama. Oke, cinta ini tebak-tebakan, ayo siapa yang bisa, aduh nggak tahu siap. One app with infinite possibilities. Ajarilah kami saling mengampuni
batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling kasih-Mu, ajarilah kami saling ampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling kasih, ajarilah kami saling ampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Susahnya. Ya dong, beres. Kita akan menutup PA kita bersama pada malam hari ini di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran pada malam hari ini ketika kami melihat relasi antara Kain dan Habel. Kami mau membuka diri kami, melihat diri kami di dalam keseluruhan hidup kami, untuk melihat apakah masih ada luka-luka di dalam hidup kami untuk dipulihkan. Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, untuk kami dapat memulihkan luka tersebut. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami, untuk menolong kami memulihkan luka-luka di dalam kehidupan kami. Untuk kami memaafkan, untuk kami meminta maaf di dalam relasi kami bersama dengan orang di sekitar kami, di persekutuan gereja-Mu, di pertemanan kami, bahkan juga di dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan tolong kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami pada malam hari ini. Bila manapun kami yang bekerja, kiranya kami dapat melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Ataupun ketika kami akan beristirahat tidur pada malam hari ini, untuk memulihkan kondisi fisik kami, melanjutkan karya di hari esok. Tuhan sertai kami. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Kasih Pak Pendeta. Oke. Kasih semua. Oke, makasih semuanya. Terima kasih semua. Selamat Malam. malam. Selamat malam semuanya.